Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas statistika part yang ke-17, masih tentang pengelompokan dan penyajian data kelompok. Dan di sini kita akan membahas bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Simak terus video ini sampai akhir. Di part kali ini kita masih membahas tahap kedua dan tahap ketiga dari statistika data kelompok ya, yaitu pengelompokan dan penyajian data kelompok. Kalau di part sebelumnya kita sudah membahas apa itu tabel distribusi frekuensi dan apa saja unsur-unsurnya, maka di part yang kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengubah data mentah menjadi tabel distribusi frekuensi. Jadi nanti ada contoh soal, disajikan data mentah, kita disuruh membuat tabel distribusi frekuensinya. Secara umum, untuk membuat tabel distribusi frekuensi ada 4 tahap. Tahap pertama adalah menentukan jangkauan atau J. Tahap kedua, menentukan banyaknya kelas atau K. Kemudian tahap ketiga, menentukan panjang interval kelas atau C. Dan yang keempat, membuat tabel distribusi frekuensi itu sendiri. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh pagar. Jadi di sini contoh ini saya kasih kode contoh pagar. Jadi nanti kalau misalkan di part-part berikutnya saya sebutkan contoh pagar, itu maksudnya contoh yang ini. Ya, contoh pagar itu nilai ulangan matematika dari 20 siswa di suatu kelas sebagai berikut. Ini ya tabelnya ya. Data mentah masih merupakan data yang mentah, nilai ulangan matematika dari 20 siswa di suatu kelas. Buatlah tabel distribusi frekuensinya. Kita mengikuti 4 tahap yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama menentukan jangkauan. Ya, kita mulai ya. Jadi kita tentukan J. Jangkauan atau J itu rumusnya sama dengan Xn min X1. Nilai datum terbesar dikurangi nilai datum terkecil. Yang terbesar itu yang mana? Kalau kalian lihat, yang terbesar yang mendapatkan nilai tertinggi itu ini, 94. Ya, berarti Xn-nya kita masukkan 94. Lalu dikurangi X1, datum terkecil atau yang mendapatkan nilai terendah, itu ini, 70. Ya, berarti di sini 94 dikurangi 70, itu hasilnya adalah 24. Oke, berikutnya kita ke tahap kedua, menentukan banyak kelas atau K. Nah, menentukan banyak kelas atau K, ini ada rumusnya. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N itu apa? N itu banyaknya data. Berarti dalam hal ini 20, karena kan nilai ulangan matematika dari 20 siswa. Berarti langsung kita hitung ya. K sama dengan 1 plus 3,3 kali log 20. 3,3 itu angkanya besar ya, bukan basis. Itu 3,3 dikali log N. Log banyaknya data. Jadi di sini log 20 itu kita hitungnya harus pakai kalkulator ya. Jadi 1 plus 3,3 log 20 itu sekitar 1,3 kalau kalian hitung pakai kalkulator. Jadi K-nya ini kalau kita hitung sebesar 1 ditambah 3,3 kali 1,3 sekitar 4,29. Kalau ditambah itu 5,29. Nah, yang namanya banyak kelas itu kan nggak mungkin desimal ya. Pasti kan merupakan bilangan bulat atau bilangan asli ya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi di sini harus kita bulatkan. 5,29 kita bulatkan menjadi 5. Berarti nanti ini ada 5 kelas. Ya, tabel distribusi frekuensinya ada 5 kelas. Nah, setelah menentukan K, kita hitung C, menentukan panjang interval kelas. Masih ingat rumusnya? C, panjang interval kelas itu sama dengan J per K. Jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Jangkauannya 24 per K-nya 5, berarti sama dengan 4,8. Untuk panjang interval kelas ini juga harus merupakan bilangan bulat ya, jadi nggak boleh koma-koma seperti ini. Kita bulatkan 4,8 menjadi 5. Oke, kalau sudah kita buat tabel distribusi frekuensinya. Nah, gimana caranya? Ya sudah, kita bikin tabel. Kolom yang pertama itu nilai, kolom yang kedua frekuensi. Terus ada berapa baris? Ya, kita lihat jumlah kelasnya berapa tadi K-nya. Ada 5, ya sudah kita buat tabel seperti ini, 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dan di sini, karena kita masih belum tahu frekuensinya berapa, kita tambahkan 1 kolom. Ya, disisipkan di tengah-tengah, ini turus. Masih ingat ya, turus itu ya? Turus itu fungsinya untuk menghitung, yang bentuknya seperti ini. 1 seperti ini, terus 2, 3, 4, kalau 5 dicoret gini ya. 6, 7, 8, 9, 10 dicoret. Masih ingat ya? Jadi setiap ini itu menunjukkan 5. Kalau 2 kayak gini berarti 10. Paham ya?
Oke, sekarang kita tulis dulu nilainya di sini. Nah, gimana cara menulis nilai? Kita lihat nilai yang paling kecil berapa? 70 tadi kan? Ya sudah, kita tulis 70 di sini. 70 sampai berapa? Nah, pertanyaan kan itu. Gini, tadi kan kita sudah menghitung panjang interval kelas atau C. C-nya berapa? 5. Tapi hati-hati, bukan 70 sampai 75. Ingat ya, C itu 70 batas bawahnya kelas pertama ke batas bawahnya kelas kedua. Berarti 75 itu di sini. Berarti logikanya 70 ini sampai 74. Paham ya? Terus 75 sampai berapa? Ya berarti logikanya kalau ini tambah 5, maka batas atasnya juga tambah 5. Berarti 79. Kalau kalian bingung, yang ditulis kirinya dulu aja. 70, 75, habis itu tambah 5 terus. 80, 85, 90. Jadi batas bawahnya ditulis dulu. Baru kita kasih strip gini. Batas atasnya juga tambah 5, tambah 5, tambah 5 terus. 74 tambah 5, 79. 79 tambah 5, 84. 84 tambah 5, 89. 89 tambah 4, 94. Paham ya? Kalau sudah ditentukan nilainya, sekarang kita kelompokkan. Ya, jadi ini nggak perlu diurutkan. Ingat ya, pada pengolahan data kelompok, data tidak perlu diurutkan. Langsung dikelompokkan dan dinyatakan dalam tabel distribusi frekuensi seperti ini. Oke, kita mulai ya. Nah, caranya gini. Yang pertama 76, kita coret aja. 76 itu berarti antara 75 sampai 79. Turusnya kita tulis 1. Lanjut, berikutnya 80. Kita coret, berarti 80 itu kelas ketiga ya, 80 sampai 84. Kita tulis 1 di sini. Lalu 86, berarti ini. 81 kita coret, berarti ini. 70 berarti kelas yang pertama. 81 berarti yang ini. 77 ini. 83 yang ini. 84, ingat ya, kalau 5 seperti ini. 88 ini. 89 gini. 94 yang bawah. 80 gini. 76 yang ini. 86 yang ini. 87 yang ini lagi. 82 yang ini. 79 yang ini. 90 yang bawah. 89 yang ini. Sudah. Kalau sudah, kita hitung turusnya. Ini berarti berapa ini frekuensinya? Yang 70 sampai 74 itu 1. Kemudian yang 75 sampai 79 itu 4. Yang 80 sampai 84 itu 7. Yang 85 sampai 89 itu 6. Dan yang 90 sampai 94 itu 2. Ya sudah, ini merupakan tabel distribusi frekuensi. Tapi kalau untuk tabel distribusi frekuensi, turus ini sebenarnya nggak perlu diikutkan ya. Hanya nilai dan frekuensi. Turus ini hanya membantu kita waktu menghitung tadi. Waktu mengelompokkan dari data mentah menjadi tabel distribusi frekuensi. Ya sudah, ini berarti tabel distribusi frekuensi dari nilai ulangan matematika dari 20 siswa di suatu kelas. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.